Hidup umat manusia di dunia ini adalah proses atau peziarahan menuju kematangan, kesempurnaan untuk menjadi semakin manusiawi. Manusia itu diciptakan Allah sebagai pribadi yang unik. Proses perkembangan itu haruslah dilakukan dengan sadar oleh manusia sendiri. Manusia harus menyadari bahwa dia mempunyai tujuan, dan untuk sampai pada tujuan itu, manusia sendiri yang harus memperjuangkannya. Namun, karena dosa memasuki kehidupan di dunia ini, banyak aspek yang menyebabkan manusia menghadapi hambatan, sehingga menjadi manusia yang semakin manusiawi itu merupakan perjuangan yang tidak mudah sepanjang hidup, dan menyebabkan perjuangan itu ditinggalkan oleh banyak orang. Para saudara yang terkasih, masa Prapaskah yang dibuka dengan hari Rabu Abu mengingatkan umat Kristiani bahwa masa Prapaskah itu diadakan oleh gereja untuk membantu perjuangan kita. Sebagai orang beriman Kristiani yang sangat penting untuk mencapai kesempurnaan, kita diingatkan bahwa perjuangan itu bukan untuk suatu yang duniawi, bukan untuk dihormati ataupun untuk dipuji-puji oleh orang lain, tetapi perjuangan agar Allah berkenan. Sebab Allah tidak menginginkan manusia binasa oleh dosa yang dibuatnya sendiri. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menyimak teks singkat ini, kita lalu mengerti bahwa sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu menolong manusia. Bukan hanya dengan janji dan teladan Kristus yang datang sebagai manusia untuk memenuhi janji Allah, tetapi juga dengan rahmat dan karunia-Nya berkat Kristus pula, sebagaimana janjinya menyertai kita sampai akhir zaman. Para saudara yang terkasih, masa ini dilambangkan dengan goresan atau penaburan abu pada dahi atau kepala umat Kristen, umat Katolik. Menyimak situs resmi Komisi Kateketik Konferensi Wali Gereja Indonesia, abu jadi tanda kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan dosa, sekaligus tanda pertobatan kita. Merujuk pada kitab suci, abu juga dijadikan tanda pertobatan di kota Niniwe. Laman Katolisitas mencatat pada kitab Kejadian bab 2 ayat 7, umat Katolik diingatkan bahwa manusia diciptakan dari debu, dari tanah, dan suatu ketika akan tiada lalu kembali kepada debu. Abu yang digoreskan atau abu yang ditaburkan di kepala manusia bukan dilakukan tanpa makna. Abu di dahi dan di kepala membantu umat untuk mengenal kembali area spiritual. Dahi dan kepala adalah tempat pikiran dan akal budi bekerja. Terhitung sejak Rabu Abu, umat Katolik akan melangsungkan masa pertobatan selama 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Masa ini
akan genap pada Sabtu sebelum perayaan Minggu Palma. Angka 40 mengingatkan umat Katolik akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan puasa Yesus selama 40 hari. Para saudara yang terkasih, 40 hari itu menunjukkan waktu. Itulah perlambang bahwa hidup di dunia ini adalah hidup dalam waktu, adalah hidup dalam proses. Selama hidup dalam waktu, kita tak henti-hentinya menghadapi perkembangan atau perubahan dan bahkan pencobaan hidup. Hidup manusia yang berada dalam proses manusia ini hendaknya mengarah kepada hidup abadi, dilaksanakan secara nyata dengan perbuatan mati raga. Mati raga sebenarnya pelaksanaan baptis, yaitu menenggelamkan diri, menguburkan hidup ini dalam kematian Kristus, merupakan ungkapan pertobatan, yaitu perubahan total dari menuruti dorongan nafsu ke menuruti dorongan roh cinta kasih. Selamat memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan kita dimulai. Amin.